hope and trust in all that you said. Change is coming, so I am singing. In the valley, I'm still praising. I can't see clearly, but I'm pushing through. Fear won't stop me when you are with me. When I pass through the waters,
Setiap hari kuatkanku, firman-Mu yakinkan langkahku. Sungguh ajaib kuatan-Mu selalu, hatiku percaya kepadamu Yesus. Tanganku memuji keajaiban-Mu, naikkan ucapan syukur karena mujizat-Mu bagiku. Sungguh ajaib kuatan-Mu selalu, hatiku percaya kepadamu Yesus. Oh, 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 Kau selamanya ajaib. Oh, oh,
Good morning AFJ Semarang, senang sekali pagi hari ini saya Lucy menjumpai kembali saudara di Ascension Day Online Service. Hari ini hari yang penuh sukacita karena hari ini kita bersama-sama akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Mari kita arahkan hati dan perhatian kita kepada Dia. And let's enjoy His presence together. Good morning church. Saya percaya ada sukacita yang besar yang Tuhan berikan buat setiap kita. Dimanapun Anda berada, mari kita datang ke hadapan Tuhan dengan berdoa. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami berdoa biar lawatan Tuhan, hadirat Tuhan senantiasa atas setiap hidup kami. Dan biarlah kami datang dengan sukacita untuk memuji dan memuliakan Kau Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan, amin.
pagi hari ini. Tepuk tangan sama-sama di atas kepala yuk. And let's dance together, Buddha. Saya percaya bahwa hidup setiap kita ada dalam genggaman
tangan Tuhan yang kuat. Amin. Mari datang ke hadapan Tuhan sekali lagi dan percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang sangat amat baik buat setiap saudara dan saya. Just close your eyes wherever you are and sing with me. Yes, God. Amazing love that welcomes me, the kindness of mercy that bought with blood wholeheartedly my soul undeserving. Oh God, you're so good. Sing it again. God, you're so good. Oh God, you're so good. You're so good to me. Behold the cross, edge to edge, and hour by hour, the dead are raised, the sinner saved, the work of your power. Sing with me now. Oh God, you're so good. Oh God, you're so good. Oh God, you're so good. You're so good to me. Oh, with all your heart, just sing it. God, you're so good. Oh God, you're so good. Oh God, you're so good. You're so good to me. I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, hail with your power for the glory of Jesus' name. I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, hail with your power for the glory of Jesus' name. And show this life brings suffering. Lord, I will remember what Calvary has bought for me, both now and forever. Katakan sama-sama. You're so good. Just say it with all your heart. You're so good. And you're so good. You're so good, you're so good to me. You are so good. You're so good.
so good to me. Yes, you are so good to me, oh God. Tiada yang dapat menandingi kasih-Mu, melebihi cinta-Mu Tuhan atas kami. Oh, yes, you are so good, you are so good. Each every one of us. Yes, Lord. Saya tahu bahwa keadaan hari-hari ini mungkin belum baik. Tapi percayalah satu hal. Itu bukan berarti bahwa Tuhan kita nggak baik. Nah, saya percaya bahwa setiap jalan kehidupan saudara dan saya, Tuhan rancangan baik adanya. Mungkin apapun yang hari-hari ini kita alami, situasi dan kondisi bahkan kesehatan, setiap problems, setiap bentukan yang Tuhan izinkan terjadi membuat kita lemah. Tapi percayalah bahwa saat kita menyerahkan diri, saat kita mengandalkan Tuhan, maka kekuatan daripada Tuhan senantiasa hadir dan turun buat setiap kita yang mengandalkan Dia. Oleh sebab itu saya undang setiap kita dimanapun Anda berada, just raise your hands. Just close your eyes. Dan saya mau berdoa buat setiap saudara. Tuhan, apapun yang terjadi atas kehidupan kami, apapun yang menjadi bentukan, apapun yang menjadi proses, apapun yang menjadi ujian bagi setiap kami, kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang sanggup memberikan kekuatan buat setiap pribadi yang mengandalkan Engkau lebih dan lebih lagi. Karena kami terlalu percaya Bapa, bahwa kekuatan kami terbatas, tapi kami punya Tuhan yang gak terbatas. Karena kebaikan, karena cinta-Mu, karena kasih-Mu yang gak terbatas itu senantiasa memberikan kami kesempatan demi kesempatan untuk kami dapat berubah, untuk kami dapat bertumbuh, untuk kami dapat menjadi serupa dan segambar sebagaimana Engkau sendiri Tuhan. Tuhan, pakai setiap hidup kami, Tuhan lawat setiap pribadi, karena kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, di dalam nama Tuhan Yesus ada pemulihan, di dalam nama Tuhan Yesus ada breakthrough, di dalam nama Tuhan Yesus ada yang mustahil menurut manusia, tapi bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Oleh sebab itu Tuhan, izinkan kami mengangkat tangan, izinkan kami menaikkan doa, izinkan kami menaikkan syukur dan sembah kami hanya ke hadapan Engkau Allah kami yang hidup, yang bertata di atas setiap pujian, yang bekerja di atas setiap kerinduan kami Tuhan. Biar hanya harapan demi harapan yang ada Tuhan, kami mau tujukan hanya kepada Engkau. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Oleh sebab itu pada pagi hari ini Tuhan, sekali lagi kami mau mengarahkan hidup kami, sekali lagi kami mau mengarahkan pandangan kami. Bukti bahwa
kami hanya berserah dan mengandalkan kekuatan daripada Engkau. Because we believe. Because we believe. Engkau tidak akan pernah mengecewakan kami. Firman-Mu ya dan amin. Yes Lord. Yes Lord. Close your eyes. It is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. Come on, every voice, just sing with me. It is well with my soul. Say it is well with my soul. Oh, it is well. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. Oh, it is well. It is well with my Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudari kasih Tuhan, senang bertemu dengan Anda semua di hari yang spesial, hari di mana kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Firman Tuhan berkata setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan setelah itu Tuhan Yesus naik ke surga dan 10 hari kemudian murid-murid mengalami kepenuhan daripada Roh Kudus yang kita sebut dengan Hari Pentakosta. Saya bersyukur hari ini kita bisa beribadah bersama-sama dalam suasana yang penuh dengan sukacita dan pengharapan. Karena Kristus Tuhan kita walaupun dia pergi, dia tidak pernah meninggalkan kita. Tapi dia ada bersama-sama dengan kita, dia berdiri bersama-sama dengan kita dan Alkitab berkata tidak pernah meninggalkan kita sekali-kali pun. Hari ini saya akan bawa sebuah judul Stand By Me. Nah, dengar kata Stand By Me, apa yang ada dalam pikiran teman-teman? Aku bisa ngeliat nih beberapa ingatnya Doraemon, beberapa ingatnya Dobita, beberapa ingatnya dengan lagu yang dinyanyikan oleh band King. Dan hari ini saya akan bacakan dari Yohanes pasal yang ke-14 buat kita semua. Firman Tuhan berkata demikian, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadaku seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi.
Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup di dalam kamu dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jikalau seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku, dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa-Ku, bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini anugerah Tuhan menolong kami, anugerah Tuhan memampukan kami, sehingga kami semua boleh menikmati hari yang penuh dengan sukacita. Hari ini kami memperingati hari di mana Engkau naik ke surga. Tapi firman-Mu berkata Engkau mengirimkan Roh Kudus buat kami, supaya ketika kami menjalani hidup kami di dalam dunia ini, kami tidak pernah hidup seorang diri, tapi ada Tuhan yang berdiri bersama-sama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, salah satu lagu yang dinyanyikan oleh band E-King berjudul Stand By Me. Nah, salah satu bagian dari lirik lagu tersebut, Bapak Ibu mau saya nyanyikan buat Bapak Ibu? Atau teman-teman? Saya pengen sekali nyanyikan buat Bapak Ibu dan teman-teman hari ini. Tapi pertanyaannya, maukah Bapak Ibu dan teman-teman mendengarkan saya bernyanyi? Nah, lirik lagi di lagu dari band E-King berjudul Stand By Me adalah When the night has come and the land is dark, katanya. And the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Iya. Dia berkata meskipun ketika malam itu datang dan seluruh negeri, seluruh tanah itu menjadi gelap, dan ada bulan yang hanya sinarnya yang bisa kita lihat, dia berkata. Tapi aku tidak akan pernah takut, aku nggak akan pernah khawatir selama kamu ada bersama-sama dengan aku. Sebetulnya lagu ini sudah dinyanyikan cukup lama, tapi hari-hari ini lagu ini kembali dipopulerkan dan lagu ini kembali didengarkan oleh anak-anak milenial setelah lagu ini dinyanyikan oleh salah satu artis K-pop ya dari grup band BTS yang bernama Kim Taehyung. Sebetulnya lagu Stand By Me ini dirilis pada tahun 1961. Tetapi baru-baru ini lagu ini diviralkan kembali ketika lagu ini dinyanyikan oleh salah satu penyanyi dari BTS bernama Kim Taehyung. Dalam salah satu artikel yang saya baca, sebetulnya lagu Stand By Me ini tercipta dari sebuah inspirasi lagu lainnya yang ditulis oleh Sam Cooke
and G.W. Alexander, seorang spiritual Kristen. Judul lagu yang pertama yang menginspirasi band E-King itu adalah Stand By Me Father, yang kemudian direkam oleh Saul Stringer dan dinyanyikan oleh Johnny Taylor. Nah, dalam salah satu lagu aslinya, sebetulnya lagu ini mengangkat dari kisah dalam Mazmur 46 ayat 2 dan ketiga yang bunyinya Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuihnya air, sekalipun gunung-gunung goyang dengan geloranya. Sebetulnya pada awalnya lagu ini memiliki nilai spiritual yang tinggi. Tetapi supaya bisa diterima oleh market, lagu ini akan digeser sedikit nilainya. Seolah-olah ketika ada pasangan kita, orang yang kita cintai, berdiri bersama-sama dengan kita, maka kita tidak akan pernah takut untuk menjalani kehidupan ini. Nah, hari ini kita membaca dari Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal 14 yang kita baca hari ini merupakan masa-masa atau pertemuan terakhir Tuhan Yesus dengan murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus harus memasuki sebuah proses yang tidak diinginkan secara pribadi oleh dirinya sebelum dia mengalami proses penyalipan. Malam itu adalah malam terakhir ketika Tuhan Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus sudah memberikan sinyal kepada mereka bahwa satu kali Tuhan Yesus akan meninggalkan mereka, tetapi Tuhan Yesus berkata, "Aku tidak akan pernah meninggalkan kamu sebagai seorang yatim piatu." Nah, kalau aku pergi, Alkitab berkata, aku akan memberikan seorang penolong yang lain kepadamu, dan penolong tersebut tidak akan pernah meninggalkan kamu. Dia akan terus menyertai kamu, dan bukan hanya menyertai, Alkitab berkata, tetapi dia ada di dalam kita, menolong kita, menyertai kita, menuntun kita, supaya kita bisa menjalani kehidupan kita selama kita hidup di dalam dunia ini. Saya percaya Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, salah satu ketakutan terbesar manusia adalah ketika manusia merasa dirinya seorang diri. Walaupun ada beberapa orang berkata, aku tuh senang me time sendiri. Gak ada orang di sekelilingku, aku bertahan kok. Kalau ada di kamar, aku tahan kok, gak keluar, gak ketemu orang. Tapi siapa yang bilang, hari-hari ini kenapa kita bisa tahan ketika kita ada sendiri di kamar? Karena kita masih punya gadget, kita masih bisa lihat Instagram, kita masih bisa lihat TikTok, kita bisa baca berita, kita bisa baca buku. Tapi bayangkan kalau betul-betul kita hidup sendiri, nggak bisa berinteraksi sama dunia maya, dunia nyata, dan kita merasa tidak ada seorang pun bersama-sama dengan kita. Bayangkan ketika kita menghadapi sebuah masalah yang besar, ketika kita harus menjalani sebuah situasi yang kita sendiri tidak ketahui, dan di depan kita ada begitu banyak tantangan dan permasalahan, dan kita merasa tidak ada orang bersama-sama dengan kita. Bayangkan, apa yang terjadi dengan kehidupan kita. Lirik dari lagu Stand By Me berkata, ketika malam itu menjadi gelap, malam datang dalam hidup kita, dan kita nggak bisa ngelihat apapun, hanya cahaya bulan yang kita lihat. Itu pun hanya sedikit cahaya bulan yang kita lihat. Tapi dia berkata, kita nggak akan pernah takut kalau ada kamu bersama-sama dengan aku. Nah, Alkitab berkata, Tuhan kita menyatakan hal yang sama. Kita nggak perlu takut ketika kita menjalani kehidupan kita di dalam dunia ini. Kenapa? Karena Tuhan akan menyertai kita. Memang secara fisik Tuhan itu nggak kelihatan. Tetapi Tuhan berkata, aku memberikan sesuatu yang tidak bisa diterima oleh dunia. Tetapi kamu percaya. Kamu bisa merasakannya. Aku memberikan seorang penolong buat kami. Aku memberikan seorang yang bernama Roh Kudus buat kamu. Yang adalah bagian dari pribadi Allah sendiri kepada kita. Supaya ketika kita menjalani kehidupan kita di dalam dunia ini, kita mampu melakukan sesuatu bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Nah, Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita mampu hidup di dalam kasih dan mampu saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Kenapa Roh Kudus Tuhan berikan buat kita dan kenapa Roh Kudus mau tinggal di dalam kita dan mau menyertai kita? Salah satu hal terpenting supaya dengan kuasa yang diberikan Roh Kudus, kita mampu untuk belajar mengasihi orang lain dalam kehidupan kita dan kita sendiri mampu hidup di dalam kasih.
Nah, Tuhan berkata, aku memberikan perintah kepada kamu supaya kamu saling mengasihi. Dan Alkitab berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan bagian ini identik dengan kaitannya dalam Yohanes pasal 14, identik sekali kaitannya dengan kasih. Nah, kita ketahui bersama Bapak, Ibu, dan Saudari kasih Tuhan, kasih adalah bagian dari buah roh. Buah roh adalah salah satu yang dihasilkan dari sebuah persekutuan yang kita bangun dengan intim dengan Roh Kudus. Makanya Galatia pasal 5 berkata, buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera. Di kapan kita bisa mengasihi orang lain dan kita bisa hidup di dalam kasih? Ketika kita mampu membangun persekutuan yang intim dengan Roh Kudus. Bangun hidup kita di dalam doa, bangun hidup kita di dalam penyembahan, bangun hidup kita dalam pembacaan firman Tuhan. Hari-hari dalam hidup kita libatkan Tuhan. Dan saya percaya Roh Kudus Tuhan berikan buat kita untuk kita mampu mengasihi. Terkadang ada masa-masa sulit ketika kita mengalami masalah dalam rumah tangga kita. Kita mengalami masalah atau gesekan dengan suami kita, dengan istri kita. Anak-anak mengalami gesekan dengan orang tuanya. Orang tua mengalami gesekan dengan anak-anaknya. Sahabat mengalami gesekan di antara sahabat. Kadang-kadang ada masa-masa sulit untuk kita bisa mengasihi dia. Jangankan mengasihi dia untuk gak benci sama dia aja. Itu sesuatu yang sulit. Setiap kali kita ingat kesalahannya, setiap kita ingat akan sesuatu yang dia lakukan kepada kita. Seolah-olah hati kita gemuruh oleh amarah. Nah, saat-saat seperti itu berdoa sama Tuhan. Minta Roh Kudus mampukan kita untuk bisa mengasihi, tidak seperti kasih yang diberikan oleh dunia. Ketika kita mengasihi orang yang mengasihi kita, Alkitab berkata, bagaimana upah kita? Mengasihi orang yang mengasihi kita, itu manusiawi. Tapi mengkhianati orang yang mengasihi kita, itu sesuatu yang lain, Alkitab berkata. Tetapi mengasihi orang yang menganiaya kita, mengasihi orang yang melukai kita, itu namanya ilahi. Sekali lagi, mengasihi orang yang mengasihi kita itu manusiawi. Tapi belajar mengasihi orang yang menyakiti kita, melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita mau, itu namanya ilahi. Habis Tuhan Yesus melakukan perkataan ini, Yesus sendiri ditangkap. Kemudian dia dianiaya, dia diludahi, dia dicambuk. Tapi perkataan pertama yang Yesus keluarkan di atas kayu salib, dia berkata, ya Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus bukan hanya berkata bahwa dia mengasihi kita, tetapi dia membuktikan kasihnya di tengah-tengah orang menganiaya dia, kepada orang-orang yang mengejek dia, kepada orang-orang yang menghina dia, kepada orang-orang yang mencambuk dia. Dia belajar dan mampu memberikan kasihnya. Kita berdoa, Roh Kudus memampukan kita hari-hari ini belajar mengasihi orang-orang lain yang Tuhan berikan untuk ada bersama-sama dengan kita. Sekali lagi, kenapa Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita? Supaya kita mampu hidup di dalam kasih dan belajar untuk hidup saling mengasihi. Dan yang kedua, Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita mampu hidup di dalam kebenaran. Roh Kudus Tuhan berikan dalam hidup kita supaya kita mampu hidup di dalam kebenaran. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberikan kepada kita roh kebenaran itu sendiri. Salah satu nama lain dari Roh Kudus yaitu roh kebenaran. Kenapa? Karena dia yang akan menuntun hidup kita kepada orang-orang percaya, sebagai orang-orang percaya untuk belajar mengikuti setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, barang siapa mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Apa sih yang menolong kita, menuntun kita bisa mengikuti semua perintah-perintah Tuhan, semua firman Tuhan ketika ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudari kasih Tuhan, saya percaya bagi begitu banyak orang sulit pastor melakukan kebenaran firman Tuhan. Tapi ketika kita membiarkan Roh Kudus menguasai hidup kita, maka hidup kita tidak akan dituntun oleh daging lagi, tetapi hidup kita akan dituntun oleh Roh. Makanya Alkitab berkata, jangan hidup oleh daging, tetapi hiduplah oleh Roh. Karena Roh itu yang akan memerdekakan, Roh itu yang akan menuntun kehidupan kita. Biarkan Roh Kudus yang memegang tangan kita. Makanya ada satu lagu pujian berkata, peganglah tanganku Roh Kudus. Ini lagu lama banget.
Tapi lagu ini menjadikan sebuah inspirasi buat kita. Setiap kali kita bangun pagi, kita bilang Roh Kudus pegang tanganku. Supaya ketika aku menjalani kehidupan ini, aku gak bisa berjalan sendiri. Tapi biarkan rohmu yang menuntun setiap langkah-langkahku, menuntun penglihatanku, menuntun pendengaranku, menuntun perkataanku. Supaya ketika aku menjalani hari-hari dalam hidupku, aku bisa menghidupi kebenaran firman Tuhan. Bukan karena aku, tetapi karena rohmu yang menuntun setiap langkah-langkah dalam kehidupanku. Dan yang ketiga, Alkitab berkata Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita mampu hidup di dalam damai sejahtera. Pesan Tuhan kepada murid-murid, Tuhan berkata bahwa aku akan pergi dan kamu akan seperti domba di tengah-tengah serigala. Tapi kamu jangan khawatir, Tuhan berkata. Meskipun ada masalah, ada tekanan dalam hidup kita, meskipun kita melewati masa-masa sulit, situasi-situasi yang kita sendiri tidak mengetahuinya, tetapi ketika ada Roh Kudus di dalam hidup kita, Roh Kudus yang akan memberikan kita ketenangan, Roh Kudus memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera bukan sebuah situasi ketika kita tidak ada di dalam sebuah masalah, tapi justru damai sejahtera kita bisa rasakan di tengah-tengah permasalahan yang sedang kita hadapi. Sekali lagi, damai sejahtera bukan berarti hidup tanpa masalah. Tapi damai sejahtera justru sebuah situasi perasaan yang timbul dalam hidup kita. Meskipun di sekeliling kita, di depan kita, di belakang kita ada begitu banyak masalah, tapi ada damai. Kapan kita bisa merasakannya? Kalau dipikir secara nalar, kayaknya nggak bisa banget. Kok kamu bisa tenang, kok kamu bisa tidur, kamu bisa menikmati hari-hari. Bukan karena kita. Tapi kita berdoa sama Tuhan dan kita minta supaya Roh Kudus memegang tangan kita. Dan Roh Kudus yang memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Hari ini percayalah Bapak Ibu, kita nggak akan pernah berjalan sendiri dalam hidup kita. Tetapi ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Dan Tuhan yang bersama-sama dengan kita itu Tuhan yang tidak meninggalkan kita. Tetapi Tuhan yang menyertai kita kemanapun kita pergi, apapun yang kita kerjakan. Ada tangan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Ada stand. Kita bilang sama Tuhan, stand by me. Berdiri bersama-sama dengan aku Tuhan. Aku tidak akan takut menghadapi malam yang gelap. Aku tidak akan takut menghadapi situasi-situasi yang lain. Asal Engkau bersama-sama dengan aku. Tuhan memberkati kita semua hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang baik memberikan Roh Kudus dalam hidup kami. Firman-Mu berkata Roh Kudus akan terus menyertai kami. Tidak pernah meninggalkan kami sekali-kali pun. Menolong kami selama kami hidup di dalam dunia ini. Supaya kami bisa mengasihi. Sebagaimana Tuhan mengasihi. Supaya kami mampu menghidupi semua kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kami baca. Dan kami mampu hidup di dalam damai sejahtera. Meskipun ada masalah, ada tekanan. Tapi Roh-Mu yang kuat memberikan damai dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan kemurahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai jemaat semua, senang sekali kita bersama-sama dapat merayakan Hari Kenaikan Tuhan Yesus. Dan beberapa informasi terupdate dari Gereja AFJ Semarang dalam iNews for this week. Kami ingatkan kepada seluruh jemaat, pendaftaran onsite service akan dibuka setiap hari Jumat jam 12 siang hingga kuota terpenuhi. Hai parents, saat ini IFJF Kids sudah membuka Sunday School secara onsite pada pukul 10 pagi untuk kelas Joyful 1-4 SD dan Mighty kelas 5-6 SD. Untuk mengikuti Sunday School tidak ada pendaftaran, hanya melakukan check-in sebelum memasuki ruang kelas dan melakukan check-out pada saat selesai Sunday School. Bagi anak-anak yang ingin mengikuti Sunday School dihimbau untuk tetap mematuhi setiap protokol kesehatan yang berlaku. Setiap hubungan yang sehat harus diawali dengan pribadi yang sehat. IFJ Family Ministry akan mengadakan kelas committed untuk yang sudah memiliki pasangan, di mana kita akan belajar bagaimana menjalin sebuah hubungan yang sehat sesuai dengan kehendak Tuhan sebelum memasuki pernikahan yang kudus. Kedua kelas ini akan dilaksanakan dalam 2 kali Zoom meeting pada tanggal 8 dan 9 Juni 2022 jam 7 malam. Pendaftaran bisa melalui link di bio Instagram IFJF Semarang.
Seluruh informasi tadi dapat saudara akses melalui website aplikasi IFJ Semarang, link di bio Instagram, atau bisa langsung menuju ke Information Desk. Kami mengajak saudara untuk dapat memberikan persembahan dan persepuluhan. Caranya saudara bisa langsung transfer ke nomor rekening ataupun scan QR Code yang ada di layar saudara saat ini. Sebelum memberi, mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk setiap berkat dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pimpinan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami punya Bapa yang besar seperti Engkau Tuhan. Karena Kau hidup ada hari esok Tuhan. Dan sebagai ucapan syukur kami bawa persembahan kami, persepuluhan kami ini ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang mengkuduskan, menyucikan persembahan kami ini supaya menjadi dupa yang harum bagi kelebaran kerajaan-Mu. Dan kami juga berdoa untuk jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau yang memberkati setiap aspek kehidupan mereka. Baik usaha, bisnis, pekerjaan, bahkan studi mereka Engkau yang berkati Tuhan. Engkau yang jadikan semua yang mereka lakukan jadi berhasil Tuhan. Dan kami mau menyerahkan setiap persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau memberi dengan penuh sukacita dan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. That's all I News Ascension Day. Let's rejoice for He is with us. And always remember, people is our mission, connect with God and make disciples, alive in clarity. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian, hari ini dan setiap hari sampai Maranatha, Kristus datang kembali. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati. Faith is rising in the waiting, hope and trust in all that you said. Change is coming, so I